Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding. Ya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga masih dalam kondisi sehat ya semua. Oke, untuk teman-teman yang masih baru memasuki dunia pemrograman, ini nih, ada satu lagi materi yang sangat penting untuk teman-teman ketahui, yaitu mengenai tipe data dasar, ya. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis tipe data nih. Tipe ada eh, yang penting untuk diketahui di awal sebagai programmer pemula adalah tipe data dasar. Oke, kenapa kita penting untuk mempelajari tipe data dasar? Karena eh, tipe data dasar ini ada beberapa jenis ya di dalamnya. Ada khusus untuk bilangan bulat, pecahan atau real, karakter, tipe logika. Nah, itu semua harus kita ketahui karena ini menjadi modal dasar teman-teman untuk membangun sebuah uh, program ataupun aplikasi ya. Nah, bayangkan misalnya kalau kita salah memilih tipe data, ini kan teman-teman kan mau membangun program nih. Nah, di dalam program itu kan tentunya pastinya akan ada data yang diolah. Nah, data yang diolah ini jika prosesnya benar dan datanya benar, maka hasilnya benar. Tetapi jika prosesnya salah dan datanya salah, maka hasilnya salah. Dan walaupun prosesnya benar, tapi kalau data yang masuk itu salah, atau kita salah memilih tipe data sehingga datanya tidak presisi atau tidak tepat, maka tentu walaupun prosesnya dilakukan dengan benar, sesuai dengan algoritma yang kita bangun, itu hasilnya tidak akan akurat atau bahkan keliru ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita mempelajari tipe data dasar. Karena ini betul-betul menjadi modal awal kita untuk membahas lebih jauh ke depan mengenai pemrograman ini. Ada banyak orang-orang yang ya karena ini tipe data dasar maka dianggap sepele, tidak eee, tidak mau mempelajari detailnya. Padahal sebenarnya eee tipe data dasar ini sangat penting, ya. Tipe data dasar ini sangat-sangat penting. Sehingga teman-teman wajib untuk mengetahui tipe data dasar dalam C++. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis tipe data dasar eee, dan pembahasan saya lebih ini ya, detail tapi lebih ke tipe yang lebih umum. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe data dasar lagi yang lebih spesifik, tapi saya tidak akan jelaskan, jangan sampai itu membingungkan teman-teman. Jadi yang akan saya jelaskan hanya tipe data yang betul-betul umum digunakan, tetapi lebih detail ya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Nah, teman-teman yang masih baru di dunia pemrograman, mungkin ada yang bertanya mengenai apa sih tipe data itu? Nah, jadi tipe data itu merupakan jenis data yang eh, digunakan untuk merepresentasikan jenis dari nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Jadi, variabel itu tidak serta-merta menampung nilai begitu saja atau data begitu saja, tetapi kita harus menentukan tipe data ya, tipe data dari variabel ini. Jika variabel itu kita inginkan untuk menampung data usia yang nilainya dalam bentuk bilangan bulat, maka kita cocoknya pakai tipe data integer. Tapi kalau misalnya kita memerlukan sebuah variabel untuk menampung misalnya nilai grade mata kuliah misalnya A, B, C atau D, maka itu lebih pasnya menggunakan tipe data char ya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa kita perlu memilih tipe data yang tepat? Itu tadi, jangan sampai eh, karena kita salah memilih tipe data, maka nilai yang kita olah jadinya tidak akurat. Atau misalnya seperti ini, tipe kita ingin menyimpan satu nilai yang berbentuk pecahan atau bilangan real atau yang ada koma-komanya itu ya. Nah, eee, itu lebih cocoknya kita menggunakan tipe data float.
jangan pakai tipe data integer. Karena kalau kita menggunakan tipe data integer, eee, angka di belakang komanya itu akan hilang dan nilai ini akan dibulatkan ke bawah. Jadinya kan tidak presisi jadinya, ya. Jadi kita harus betul-betul cermat dan tepat memilih tipe data. Nah, teman-teman coba ingat kembali materi mengenai, di video saya sebelumnya ya, materi mengenai bagaimana mendeklarasikan dan menginisialisasikan suatu nilai pada sebuah variabel. Nah, suatu variabel itu dideklarasikan dengan mengikut sertakan tipe datanya, ya kan? Jadi variabel ini akan menampung nilai sesuai dengan tipe data yang kita tuliskan di depannya. Kemudian kalau misalnya kita ingin langsung menginisialisasikan sebuah nilai juga, maka variabel ini, nilai yang dimasukkan ini harus sesuai dengan tipe data yang kita deklarasikan untuk variabel ini. Jadi sintaksnya seperti ini ya, tipe data, nama variabel, titik koma. Atau jika ingin langsung menginisialisasikan nilai, maka sintaksnya tipe data, nama variabel, nilai. Eh, Jika teman-teman masih bingung bagaimana memberikan nama variabel, silahkan simak video saya sebelumnya yang membahas mengenai pendeklarasian dan penginisialisasian variabel, atau berkunjung ke web pakcoding.id untuk membaca materinya lebih jelas ya. Oke, em, sekarang kita masuk ke jenis tipe data dasar. Yang pertama adalah integer, ya. Jadi integer ini adalah tipe data bilangan bulat digunakan untuk merepresentasikan data numerik yang berupa bilangan bulat, ya. Nah, secara umum untuk menggunakan tipe data ini cukup dengan menggunakan keyword integer, int ya, int atau integer. int ya, int. Nah, misalnya di sini contohnya. Saya mendeklarasikan sebuah variabel bernama usia. Nah, variabel usia ini dapat menampung tipe data integer atau bilangan bulat. Kenapa seperti itu? Karena saya mendeklarasikan tipe data integer di depannya, ya. Atau contoh lainnya seperti ini, berat badan. Variabel berat badan ini itu dapat menampung tipe data integer sehingga nilai yang saya masukkan harus berupa bilangan bulat. Ya, atau jika saya ingin menyimpan bilangan bulat ke variabel ini, maka tipe datanya harus berupa integer. Ya, jadi integer itu ukurannya 4 bytes ya, 4 bytes. Kemudian ini singkatan dari integer. Bentuk lain yang lebih spesifik itu ada signed, ada unsigned, ada short, ada long. Nah, Eee, contoh bilangan bulat misalnya 10, -5, 21, 100, 1004, dan seterusnya, ya. Ini, tipe yang lebih spesifik ya mengenai tipe data integer, ya. Tapi pada umumnya, kebanyakan orang sih yang masih baru belajar itu ya menggunakan ini saja. Tapi kalau kita ingin lebih spesifik, ingin menghemat memori misalnya, maka kita harus menggunakan tipe data yang lebih tepat. Untuk integer sendiri itu ukurannya kan 4 bytes, itu rentangnya antara -2 miliar sekian-sekian hingga 2 miliar sekian-sekian. Eee, Kenapa bisa seperti ini? Ya, jadi integer, ukuran ini 4 bytes ini ya, 4 bytes itu kan, di terdiri atas 1 bytes itu terdiri atas 8 bit ya, berarti ada 32 bit semuanya. Nah, eee ketika semua bit dari 4 bytes ini bernilai 1, maka nilainya sebenarnya akan seperti, eee, ini, long unsigned, seperti ini sebenarnya. Tetapi karena ini, default-nya integer itu menggunakan bilangan, bertanda, maka, dia dimulai dari, minus. Contohnya seperti ini ya. Ini nih, sama dengan long, ya. Karena dia unsigned, jadi kan, bit-bitnya tadi itu ada satu bit yang menjadi penanda bahwa nilai ini negatif atau positif. Nah, kalau dia unsigned, maka itu tidak semua bitnya digunakan untuk merepresentasikan sebuah nilai.
Jika teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, coba pelajari mengenai bagaimana mengkonversi nilai biner eee, ke dalam bentuk desimal. Mungkin itu akan membantu teman-teman untuk memahami apa yang saya jelaskan saat ini. Jadi, karena dia kembali ke apa yang saya jelaskan tadi, karena unsigned, jadi, bitnya tidak bertanda, maka semua nilai bitnya itu digunakan untuk merepresentasikan suatu nilai. Nah, ketika semua nilai bitnya itu nol, maka, nilainya nol. Tapi ketika semua nilai bitnya itu satu, maka nilainya seperti ini. Nah, sehingga rentang nilai dari, unsigned integer itu yang ukurannya 4 bytes itu, rentangnya 0 sampai sekian. Nah, kalau teman-teman menyimpan nilai lebih besar dari nilai ini, maka itu akan jadi tidak presisi jadinya, atau jadi tidak tepat malah. Jadi range-nya hanya sekitar ini. Nah, kalau dia, signed integer, maka ada satu bit yang dijadikan sebagai penanda bahwa sebuah nilai itu positif atau negatif. Sehingga ketika semua nilainya sehingga, rentang nilainya itu dimulai dari minus hingga positif, ya. Tidak sama seperti ini. Ini kan ini cenderung lebih besar karena memang dimulai dari nol, karena unsigned. Tapi karena signed, maka ini dimulai dari satu bitnya, ada satu bit akhir yang digunakan sebagai penanda, sehingga, ini range-nya lebih lebih, terlihat lebih, ya bukan lebih pendek sih, tapi ya lebih pendek tapi, dia dimulai dari minus, ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman, ingin menggunakan variabel untuk menampung misalnya data, nilai, mata kuliah misalnya yang angkanya 0 sampai 100 saja, maka sebenarnya lebih cocoknya itu menggunakan, eee, unsigned short integer, bukan unsigned, signed, ya unsigned short integer karena, nilainya ini cenderung lebih mendekati ya. Karena kalau kita menggunakan integer sebenarnya itu kan memboros memori karena ini ukurannya 4 bytes, ini 2 bytes. Nah, ketika kita mendeklarasikan tipe data ini maka, eee, variabel itu kan akan menyesuaikan ukurannya dengan tipe data yang kita gunakan. Sehingga ukuran ini tadi yang akan tersimpan di memori itu akan mengambil ruang sebesar ini, oke? Jadi, kalau misalnya kita ingin memasukkan nilai yang sebesar ini, lebih besar dari 65.000 ini, maka lebih cocoknya menggunakan long atau integer saja sekalian, ya. Oke? Nah, contohnya seperti ini, pendeklarasian tipe datanya. Jadi, di depan variabel itu ada tipe data, sehingga sintaks, compiler akan membaca bahwa variabel ini itu tipe datanya ini. Nah, sehingga karena tipe data variabel usia itu adalah integer, maka nilai yang bisa kita masukkan, yang pas untuk kita masukkan adalah nilai yang bentuknya bilangan bulat. Oke? Mmm, sekarang kita, masuk ke contoh ya. Langsung saya berikan contoh, misalnya di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel integer, eee, ini ya, atau unsigned, short integer, sama dengan, usia sama dengan 27. Kemudian di sini, cout cout, ini oke, tunggu, nilai variabel usia sama dengan, ya, ini usia, ini adalah variabel, ya, kita akan tampilkan nilainya, line. Oke, kemudian kita akan coba, ini apa yang error kawan-kawan? Oh lambat ya. Oke, saya perbesar ya. Sekarang kita coba run, maka variabel usia ini akan menampilkan nilai 27 ini, ya. Akan menampilkan nilai 27. Loh, ini belum run ya. Oh, belum run. Oke. Jadi ini tipe datanya unsigned short integer. Sebenarnya lebih tepatnya seperti ini.
Tapi kalaupun teman-teman ingin menggunakan integer saja, itu tidak jadi masalah juga sebenarnya. Itu sama, bisa. Hanya saja tadi, ya itu tadi kan, range, ukuran ukuran memori yang dipakai itu. Kan, sebenarnya itu akan boros kalau kita menggunakan integer, atau long misalnya, eee, hanya untuk menampung data usia ini. Kan, manusia maksimal usianya ya 150 tahun, itu pun kalau ada, ya. Ya maksimal anggaplah 100, berarti lebih cocoknya sebenarnya kita pakai short. Tapi kalaupun teman-teman ingin menggunakan integer saja, itu boleh juga, tidak jadi masalah, ya. Oke? Nah, bagaimana kalau kita memasukkan, nilai real misalnya, 27,5 tahun misalnya. Apa yang terjadi? Maka nilai yang ditampilkan oleh variabel usia ini adalah 27,5-nya hilang. Nah, ini mengakibatkan tidak presisi. Itu tadi yang saya maksud. Akan ada nilai yang hilang sehingga ketika kita olah datanya, itu akan mengakibatkan terjadinya kesalahan, hasil ya, walaupun prosesnya benar atau hasilnya tidak akurat ya. Oke, jadi ini contoh, variabel ya. Sekarang kita lihat di sini, kita kembali dulu. Nah, kalau kita lihat, unsigned short integer itu kan, nilainya 0 sampai 65.000 ya. Nilainya 0 sampai 65.535. Sekarang kita coba unsigned short ya, kita berikan 70.000 misalnya, apa yang akan ditampilkan? Nah, ini akan muncul nilai yang keliru. Kenapa? Karena ingat, range nilai dari unsigned short integer itu tadi adalah hanya 0 sampai 65535. Nah, sehingga kalau kita memasukkan nilai yang berada di dalam range-nya, itu akan ditampilkan nilai yang tepat, akan disimpan nilai yang tepat. Ya. Jadi, betul-betul penting untuk memilih tipe data yang tepat. Nah, untuk amannya sih sebenarnya, ya pakai integer saja sebenarnya. Tapi kalau kita ya, ingin betul-betul menghemat memori, misalnya, maka ya pakai tipe data yang paling tepat. Oke, sekarang kita kembali ke materinya, penjelasan. Oke, saya rasa tuntas untuk tipe data integer ya. Sekarang kita masuk ke float atau double atau eh, ini untuk bilangan real ya. Ya nilai desimal untuk bilangan real atau yang ada koma-komanya itu. Nah, jadi float atau double ini adalah tipe data yang digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai desimal atau bilangan real. Nah, secara umum untuk menggunakan tipe data ini cukup dengan menggunakan keyword float atau double. Nah, float dan double ini perbedaannya sebenarnya adalah dari sisi presisi nilainya ya. Float itu akurasinya lebih rendah dibanding double. Jadi kalau teman-teman ingin yang betul-betul presisi, angka di belakang komanya itu bisa lebih panjang dan lebih akurat, pakai double. Tapi kalau hanya membutuhkan dua angka di belakang koma misalnya, float itu sudah cukup presisi. Eee, Contohnya ya sama dengan integer tadi, hanya saja di tipe data kita ganti dengan tipe float. Nah, sehingga variabel yang ada di belakangnya ini itu akan secara otomatis bertipe float atau dapat menampung nilai dalam bentuk bilangan real atau yang menggunakan koma. Oh ya, ingat di C++ kalau kita menuliskan 65,5, komanya itu bukan koma ya, tapi titik. Nah, titik itu adalah koma. Tapi kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia kan kita pakainya koma ya. Tapi sebenarnya yang kalau di sini itu pakai titik. Oke, jadi float sama ukurannya 4 bytes. Disebut juga floating point. Bentuk yang lebih presisi ada double ya, dia pakai 8 bytes, jadi tingkat presisinya lebih tinggi. Kemudian contoh untuk nilai desimal itu ada 10,5, min 5,5 dan 0,2. Oke. Eh, Nah, ini ya yang saya jelaskan tadi. Range nilainya seperti ini. Itu eksponen pangkat min 38 sampai eksponen pangkat plus 38 ya.
Jadi akurasinya eee, ini lebih rendah dibanding, tipe double, ya. Contohnya misalnya ini, float berat badan, ya. Float berat badan, ya karena kita ingin menyimpan nilai yang memiliki, eee, ada koma-koma di belakangnya itu, maka, ya gunakan float, jangan pakai integer. Kalau pakai integer yang tersimpan cuma 65 nanti, jadinya keliru, ya. Jadi float ini adalah tipe data dari berat badan, sehingga secara otomatis berat badan itu akan didesain khusus untuk menampung tipe, float, ya, sehingga dia dapat menampung, nilai, ground real ini, ya, desimal atau pecahan ya. Oke, saya kembali ke program, saya berikan contoh lagi, misalnya di sini saya ganti dengan float, ya, atau ini biar, saya simpan saja ya, biar lebih kelihatan perbedaannya. Float, berat badan, ya, 65,5. Ini saya langsung copy saja. Ouch, berat badan, ya. Oke, kita lihat berat badan, ya 65,5 ya. Kalau kita ganti jadi integer, maka akan menghasilkan output 65, ya. Jadi betul-betul harus tepat memilih tipe data, ya. Nah, sekarang, saya ingin menunjukkan apa sih perbedaan antara, eee, apa tadi istilahnya, float dan, double ya. Sekarang saya beri contoh, saya panggil library dulu, include ya, apa ya, ya, ioman, ya. Oh, maaf, sorry. Ya. Sekarang kita coba panggil, satu fungsi di dalam library ini, yaitu, eee, set precision ya. Jadi 16 misalnya, di koma. Oke, eee, oke, sekarang kita coba tampilkan, ini tidak apa-apa saya hapus dulu ya, hapus saja dulu yang di atas nih, plot out misalnya, nilainya 3,333333333. Nah ini ya, misalnya seperti ini. Bentar ya. Oh ya, kalau kita, menggunakan, eee, nilai, langsung mendefinisikan nilainya, pastikan kalau kita ingin mendefinisikan nilai tersebut sebagai float, ya tambahkan F di belakangnya. Ini penanda bahwa nilai tersebut adalah float. Oke. Kemudian kalau tidak diberi F, maka itu dianggap sebagai double. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaannya. Oh, maaf, saya lupa. Nah, ini saya hapus ya. Kita lihat yang mana yang lebih presisi. Nah, kalau kita lihat yang lebih presisi adalah yang bertipe double. Ya kan? Ini adalah float. Kenapa seperti itu? Karena tadi ukurannya, float itu lebih, kecil dibanding double. Double kan bisa 8 bytes ya ke atas. Sehingga ini yang saya maksud tadi, lebih presisi ya. Sedangkan kalau float itu, tingkat presisinya hanya sampai beberapa angka ini saja. Tetapi di belakangnya itu nilainya sudah berubah. Namun, kalau kita hanya membutuhkan dua angka di belakang koma, ini sudah, akurat. Jadi kita tidak perlu menggunakan double.
Tapi kalau memang kita betul-betul ingin em, me- mengambil sebuah nilai yang betul-betul presisi hingga beberapa angka belakang koma, maka pastikan menggunakan double. Ya, karena kalau kita menggunakan float, maka nilainya akan tidak akurat. Apalagi kalau ini dikalikan dengan suatu nilai tertentu, ini nilai errornya akan semakin bertambah besar, ya kan? Oke, jadi teman-teman sudah paham ya mengenai float dan double untuk eh, menyimpan nilai bertipe eh, yang ada koma-komanya itu, ya, dengan real eh, dalam mendeklarasikan sebuah variabel, ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga yaitu karakter, ya. Jadi tipe data ini adalah tipe data yang digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai berupa karakter, ya. Jadi nilai itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja, tapi ada karakter juga ya dalam masa pengalaman. Nah, secara umum untuk menggunakan tipe data ini cukup dengan menggunakan keyword char. Contohnya misalnya, ini ada variabel huruf. Jika kita ingin menyimpan suatu karakter dalam variabel huruf ini, maka gunakan tipe char. Contohnya seperti ini. Nilai MK. Kita ingin menyimpan A di dalam variabel ini, maka gunakan char. Jadi char itu ukurannya segini, disebut karakter juga. Contoh untuk nilai char itu ya yang per karakter ya, per karakter. Kalau dia lebih dari satu karakter itu sudah string namanya. Jadi string itu adalah deretan karakter. Sekarang yang kita bahas ini adalah karakter. Nah, karakter itu harus diapit dengan tanda petik satu seperti ini, ya. Oke. Contohnya seperti ini, ada char variabel nama ini bukan nama sih sebenarnya ya. Lebih cocoknya ini nilai MK tadi, ya. Ya anggaplah ini variabel yang nama variabel yang sudah tepat, ya. Nah, nama ini bertipe char itu akan menampung nilai A ini, ya. Menampung nilai A ini. Em, jadi per karakter ya, itu masuk ke dalam variabel nama. Tipenya char. Jangan pakai integer. Kalau pakai integer ya pasti nilainya lain, ya. Oke. Langsung saja saya berikan contohnya. Misalnya di sini saya deklarasikan misalnya char nama MK sama dengan bukan nama MK sih. Nilai MK sama dengan anggaplah C, ya. Cout si variabel nilai MK adalah, ya, nilai MK, ya. Oke. Sekarang kalau kita, oh apa yang salah pemirsa? Oh maaf, ini karena string harus ada tanda petik ini. Maaf, maaf, lupa. Oke, nah sekarang kita run. Nah yang tampil dari nilai MK adalah C ya. Ini C. Saya lupa kasih spasi lagi. Oke, mana-mana kok enggak run. Nah ini. Nah ini C, tampilkan. Nah sekarang apa yang terjadi jika saya memasukkan seperti ini? Nah, yang tersimpan adalah karakter yang terakhir. Jadi, atau gini, biar lebih 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 jelas lagi. Yang tersimpan adalah karakter yang terakhir. Jadi char itu hanya digunakan untuk menyimpan satu buah karakter. Yang namanya karakter ya satu. Kalau mau menyimpan ketiga-tiganya ini ya pakai string. Ya. Tapi string ini akan kita bahas khusus ya. Ini tidak akan kita bahas hari ini. Tapi nggak apa-apa saya kasih contoh satu lah. Ya, cap. Ya kan? Oke? Ya, nanti string kita bahas tersendiri. Sekarang kita bahas ini saja. Nah, oh ya, bagaimana kalau kita menyimpan nilai integer di dalamnya? Misalnya 15. Maka yang tampil adalah ya nilai yang aneh atau bahkan tidak muncul sama sekali di sini. Nah, kadang juga muncul tapi nilainya aneh.
Kita nggak tahu nilai itu dari mana. Jadi penting untuk memilih tipe data yang tepat. Jadi ingat untuk karakter nilainya harus diapit dengan tanda petik satu ya. Karakter itu contohnya seperti ini juga, ini karakter nih. Nah, jadi diapit tanda petik satu. Kalau tidak diapit, maka itu akan error ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke materi di slide. Nah, yang terakhir adalah bulan, ya. Jadi tipe data inilah tipe data yang digunakan suatu variabel untuk menampung nilai logika benar atau true atau salah, false, ya. Secara umum untuk menggunakan tipe data ini cukup dengan menggunakan keyword bool, ya. Ini gagah, ya. Gagah. Ini adalah variabel tipenya bool. Nah, variabel gagah ini dapat diisi dengan nilai true atau false. Oke. Jadi nilainya cuma dua ya, true or false. Tipe bulan, bulan ini digunakan pada variabel untuk menampung nilai benar atau salah. Nilainya hanya dua, yaitu true dan atau false. Ini ya, contohnya seperti ini tadi. Bool ini, variabel gagak ini bertipe bool sehingga eh, tipe bool ya, sehingga nilai yang dapat ditampung hanya true or false. Saya berikan contoh. Mungkin teman-teman yang baru itu masih bingung, apa sih ini? Nggak jelas. Ya, sekarang saya kasih bool, saya ganteng, true. Cout isi variabel saya ganteng adalah ini nilai yang tampil adalah 1 atau 0 ya. Yang tampil itu 1 atau 0. Jadi 1 merepresentasikan true dan 0 itu merepresentasikan salah. Jadi kalau saya tulis false di sini maka nilai yang tampil adalah 0. Ini pengimplementasian tipe data ini lebih banyak ketika kita sudah membangun sebuah program dengan seleksi kondisi, perulangan, itu kita akan banyak menggunakan ini. Mungkin bisa saya kasih contoh satu, ya. Misalnya ini, if 5 lebih kecil daripada 10, misalnya ya, cout hapus ini. Ini benar ya. Kalau ini benar, maka ini akan dieksekusi. Oke? Nah, 5 lebih kecil daripada 10. Kenapa? Karena ini bernilai true, ya. Atau saya kasih seperti ini, true, ya. Maka ini akan dieksekusi, ya. Kalau saya kasih false, maka ini tidak akan dieksekusi. Oke? Ya, jelas ya. Mungkin teman-teman bingung apa itu if. Nanti kita akan bahas mengenai seleksi kondisi ya. Atau teman-teman bisa membaca di webpacoding.id. Di situ saya sudah tim sudah menulis mengenai seleksi kondisi dan perulangan. Nah, teman-teman mungkin bisa akan lebih paham nantinya bagaimana penerapan tipe bool ini ya. Oke. Jadi ingat untuk tipe logika ini bulan itu nilainya hanya dua yaitu false or true, true or false ya, satu atau nol ya seperti itu. Oke. Ya itu yang bisa saya jelaskan mengenai tipe data dasar ya.
Teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga video ini dapat membantu teman-teman yang masih baru dalam dunia pemrograman untuk lebih memahami, mengenai bagaimana pemrograman, itu sendiri, khususnya dalam bahasa pemrograman C++. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman bisa terapkan di bahasa pemrograman lain karena, pada dasarnya konsepnya mirip ya, hampir sama, eee untuk tipe data dasar ini. Ya mungkin tiap bahasa pemrograman ada perbedaan sedikit, tapi, untuk tipe data dasar itu cenderung mirip. Konsepnya bisa teman-teman, terapkan di bahasa pemrograman yang lain. Oke, untuk teman-teman yang suka membaca, materi-materi mengenai, eee, bahasa pemrograman, C++ ataupun Java bisa mengunjungi channel YouTube Coding dan web, coding.id. Atau jika lebih suka, dijelaskan secara lisan ya kunjungi, channel YouTube kami. Kalau lebih suka membaca silahkan kunjungi, pakcoding.id, Home of Noob Programmers ya. Oke, salam dari teman-teman, pakcoding.id. Semoga teman-teman dapat, lebih mudah menelusuri dunia, pemrograman. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.